Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini, Rabu, diangkat dari kitab Daniel pasal 1 ayat 17. Renungan harian Rabu 21 Oktober 2020. Demikian firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberikan kepandaian dan hikmat bagi orang percaya. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Allah, yang selalu setia siang dan malam berjalan di jalan yang Allah tetapkan, dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan berada dalam lindungan tangan kuasa Allah. Hal seperti itulah yang terjadi terhadap keempat orang pemuda tawanan di negeri Babel, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Orang yang tidak mau tergoda dengan kenikmatan duniawi yang ditawarkan oleh orang-orang suruhan raja. Hal yang sangat mengagumkan dan sikap dan perilaku keempat pemuda tadi, mereka yakin penuh kepada Tuhan. Mereka mengakui, sebab siapakah orang yang tidak tergoda untuk hidup nikmat? Siapakah orang yang datang dari status rendah sebagai tawanan tidak terdorong untuk taat kepada pihak penguasa demi memperoleh status lebih tinggi? Kenyamanan dan kenikmatan itu ditawarkan oleh penguasa kepada mereka berempat. Namun hal yang mencengangkan terjadi, di mana keempat orang muda itu lebih memilih untuk menolak tawaran kehidupan yang nikmat. Alasannya tentu karena mereka memiliki iman yang sanggup melawan semua tawaran itu. Mereka menunjukkan sikap beriman kepada Allah atas segala-galanya, termasuk perubahan status sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, keputusan Daniel dengan kawan-kawannya ini cenderung nekat dan berani mati. Coba kita bayangkan ketika kepada mereka raja menawarkan dan makanan ciri khas kerajaan yang diantar oleh pegawai istana, mereka menolak. Mereka meminta untuk diizinkan hanya memakan makanan sayuran saja dan meminum air putih. Keputusan yang diambil oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah keputusan yang tepat dan benar. Dan Allah menyertai mereka. Allah tidak hanya pemegang kendali, Dia juga adalah yang setia dan sangat berharga bagi orang yang bersandar kepada Tuhan. Dan Daniel dan ketiga temannya ini mengalami kehancuran. Mereka kehilangan keluarga, ditawan ke tempat bangsa asing. Bisa kita katakan sungguh jelek nasib mereka.
Tetapi keempat pemuda ini justru bertekad mengandalkan iman dan mengarahkan kehidupan mereka kepada Allah, sehingga mengalami perlindungan dan pemeliharaan Allah. Demikian jugalah kita, orang-orang percaya. Dan firman Tuhan mengajak kita saat ini, pagi ini, percaya dahulu seperti Daniel dan ketiga temannya ini. Berserah penuh kepada Allah dan tidak gampang terpengaruh akan tawaran kenikmatan duniawi ini. Sehingga Allah menganugerahkan kasih kemurahannya kepada kita. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga, yang senantiasa memberikan berkat dan anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami, hingga kami boleh menerima berkat-Mu yang baru di pagi hari ini. Sesungguhnya luar biasa firman Tuhan. Begitu banyak tawaran-tawaran dunia ini yang terkadang membuat kami bisa tergoda, bahkan dapat menjauhkan iman percaya kami kepadamu. Tetapi melalui kisah Daniel dan kawan-kawannya ini adalah contoh untuk kami tetap setia dan menjaga iman kami, agar tidak tergoyah ketika kami mengalami godaan yang menawarkan kami untuk jauh dari-Mu. Mampukan kami untuk dapat bisa berhikmat di dalam hidup kami, sehingga yang terbaik dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami untuk tetap teguh di dalam iman untuk menghadapi hari-hari kami yang masih Tuhan berikan untuk kami jalani. Sehingga pada akhirnya kami bisa dimenangkan dengan kuasa Tuhan yang menaungi hidup kami. Tuhan, tuntunlah kami sepanjang satu hari ini, agar kami dapat melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran kami, supaya kami tetap berkenan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.